Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Bang Jun-il mengatakan monark mereka sangat menyukai seseorang yang memiliki latar belakang murim seperti Muge, dan region 5 memang seperti dunia murim kecil. Muge mengatakan sepertinya stil monark memang sudah pikun karena dia mau menerima seorang sampah seperti dia menjadi seorang bawahan. Bang Jun-il menanyakan apakah Muge masih marah dengan apa yang terjadi di masa lalu, tapi seharusnya Muge lebih lapang dada seperti stil monark yang bisa memaafkannya. Bang Jun-il mengatakan jangan sedingin itu pada sesama rekan bela diri, dan bukankah mereka sudah melewati banyak waktu bersama dulu kala. Muge yang sangat marah tentunya langsung menyerang Bang Jun-il sambil mengatakan beraninya seorang pengkhianat berkata seperti itu. Akan tetapi, serangan Muge dapat ditangkis dengan mudah oleh Bang Jun-il hanya dengan menggunakan tangan kosongnya saja. Bang Jun-il menanyakan kenapa Muge sangat kesal kepada temannya yang sudah lama tidak bertemu sejak 900 tahun yang lalu. Muge menanyakan sudah berapa lama mereka memanipulasi Kastelan Dryad dan Garuda serta Sekte Holy Maiden, tapi Bang Jun-il mengatakan apa yang dia maksud. Bang Jun-il memberitahu jika dirinya hanya memberikan nasihat saja pada mereka untuk mengambil keputusan yang tepat. Terlebih lagi, Bang Jun-il mengatakan jika hanya sedikit dari mereka seperti Kastelan Gorgon dan yang lainnya yang ingin mengejar impian tidak realistis tersebut. Bang Jun-il mengatakan jika Muge sekarang terlihat lebih menyedihkan setelah 900 tahun tidak bertemu dengannya, dan Muge mengatakan sebaiknya dia diam. Dari atas bangku penonton, Kastelan Dryad hanya bisa mengamati pertarungan Muge, tapi wajahnya masih menunjukkan rasa kekhawatiran. Namun tak lama, Hae-young datang sambil mengatakan agar Aisyah tidak perlu khawatir sebab dia sudah membuat keputusan yang benar. Beberapa hari sebelumnya, Hae-young menjelaskan jika Kastelan Gorgon adalah seseorang yang lebih berbahaya daripada kedua sekte Golden Sky karena dia mencoba menyatukan chaos lewat pasukan ekspedisi abis. Hae-young mengatakan jika tuannya telah memutuskan bahwa pria itu adalah singularitas berbahaya yang bisa mengancam kedamaian di chaos. Singularitas berbahaya adalah julukan bagi mereka yang mencoba untuk mengubah chaos, dan saat singularitas berbahaya muncul, biasanya muncul juga secerca harapan. Akan tetapi, secerca harapan tersebut hanyalah sebuah umpan untuk mengarahkan mereka pada kehancuran diri yang lebih besar lagi. Aisyah tentunya tidak ingin membiarkan insiden berdarah itu terulang kembali dan membuat chaos menjadi tempat yang lebih suram. Hae-young mengatakan agar Aisyah bergabung dengan mereka dalam konferensi ketiga kastil untuk menghancurkan rencana Kastelan Gorgon itu. Namun tetap saja, Aisyah masih bertanya-tanya apakah ini adalah keputusan yang terbaik sebab bekerja sama dengan para monark artinya dirinya telah melupakan perbuatan yang dilakukan oleh para monark itu. Berlanjut ke pertarungan Muge, di mana saat ini Bang Jun-il dengan sangat mudah menghadang serangan Muge tanpa berpindah dari tempatnya. Muge yang tidak ingin direndahkan sekali lagi tentunya langsung mengeluarkan ajur Heavenly Blade dan mengarahkannya ke arah leher Bang Jun-il. Serangan Muge tampaknya sangat kuat hingga membuat ledakan aura yang begitu besar dan membakar Bang Jun-il. Akan tetapi, Graceful Monarch dengan mudahnya menangkis serangan tersebut sambil mengatakan jika perbedaan antara adopter tingkat 8 dan tingkat 9 adalah yang paling mencolok. Bang Jun-il kemudian menarik Muge sambil mengatakan seharusnya dia menjadi adapter tingkat 9 terlebih dulu untuk bertarung melawannya, bahkan itu pun mungkin tidak akan cukup. Bang Jun-il kemudian menaruh telapak tangannya di perut Muge sambil mengatakan dia bahkan tidak akan pernah bisa menggoresnya sampai dia bisa menjadi tingkatan setingkat monark. Gelombang kejut yang diarahkan Bang Jun-il pada Muge benar-benar sangat kuat, bahkan itu pun membuat gelombangnya menyebar di sekitar arena. Bocil jalang yang terkejut berpikir apakah ini adalah kekuatan seorang monark, bahkan Muge dikalahkan hanya dalam sekali serangan. Graceful Monarch sendiri bahkan tidak termasuk panglima pasukan dan hanya seorang letnan jenderal yang merupakan ranking terendah. Sebagai penjelasan, piramida ini adalah urutan kekuatan monark dimulai dari Great Monarch yang merupakan penguasa salah satu region, kemudian ada mayor jenderal, jenderal, dan letnan jenderal. Goryeo berpikir mustahil bagi pasukan ekspedisi untuk bisa memasuki abis karena mereka harus melawan orang-orang yang memiliki kekuatan seperti Bang Jun-il.
Bang Junil mengatakan agar Muge segera bangun dari mimpinya karena mereka tidak akan pernah bisa untuk menang. Bang Junil mengatakan bukankah dia sudah menjadi salah satu yang terkuat di Chaos, jadi tidak ada gunanya menggapai langit yang tidak akan pernah bisa dia gapai. Bang Junil mengatakan jika dia tidak ingin menghilang selamanya, tapi sebelum selesai berbicara, Muge langsung mencoba untuk memberikan serangan padanya. Bang Junil menanyakan apa maksudnya ini, apakah dia masih ingin bertarung dalam kondisi menyedihkan seperti itu, padahal dirinya sudah berbaik hati. Muge mengatakan 900 tahun lalu Istana Kebangkitan menyuruh dia untuk mencuri buah kebangkitan, dan perbuatannya itu telah membuatnya kehilangan banyak teman berharga. Muge mengatakan dirinya masih belum melupakan penghinaan itu sedikit pun, dan kali ini akan berbeda dengan waktu itu. Bang Junil mengatakan jika Muge benar-benar bodoh dan apakah ini adalah pilihan terakhirnya untuk mati di tangannya. Seketika itu, Muge menunjukkan teknik pamungkasnya, yaitu Azure Heavenly Blade, Heavenly Destruction, di mana itu membuat pedang Muge memancarkan aura yang sangat kuat. Sambil menebaskan Heavenly Destruction, Muge mengatakan inilah dendam yang harus mereka akhiri di sini sekarang juga. Akan tetapi, Bang Junil mengatakan Muge sangat menyedihkan, dan seketika itu, Bang Junil menggunakan Daring Despair. Muge yang sangat terkejut tentunya tidak habis pikir jika teknik pedang terkuatnya akan dilenyapkan begitu saja olehnya. Bang Junil mengatakan sepertinya sekali lagi, Muge gagal untuk mencapai langit dan memenuhi tujuannya. Sambil menerkam Muge, Bang Junil mengatakan sama seperti 900 tahun lalu, bahkan sekarang pun Muge tidak bisa mengubah apapun. Gang Huang dan Zhuge Myung tentunya mencoba untuk menyelamatkan Muge dari ancaman Bang Junil yang ingin membunuhnya. Bang Junil mengatakan salahkan saja Kastelan Gorgon itu yang telah memberikan harapan palsu pada mereka semua. Namun sebelum Muge dibunuh oleh Bang Junil, seseorang datang sambil meminta maaf pada Muge karena dirinya terlambat. Kaiman mengatakan jika Kastelan akan sedikit terlambat karena dia memiliki beberapa urusan dengan dokter. Kaiman mengatakan jika Kastelan sudah mempercayakan tugas ini padanya, jadi dirinya akan menggantikan Muge untuk bertarung melawannya. Yurhen menanyakan memangnya apa yang lebih penting bagi Kastelan hingga membiarkan pasukan ekspedisi habis yang akan dihancurkan ini. Kaiman mengatakan agar mereka tidak perlu khawatir soal itu, dan Kaiman menanyakan apakah Muge masih bisa berdiri. Muge mengatakan sebaiknya dia menyerah saja, karena orang itu bukanlah seseorang yang bisa dia lawan, tapi Kaiman mengatakan itu tidak masalah, jadi dia bisa beristirahat mulai dari sekarang. Selain itu, Kaiman ingin agar Zhuge Myung dan Gang Huang mengevakuasi penduduk, tapi Zhuge Myung menanyakan apa maksudnya. Kaiman mengatakan mereka tidak perlu khawatir dengan dirinya, karena sejak awal dirinya memang berniat untuk bertarung melawannya seorang diri. Kaiman mengatakan lama tidak berjumpa, dan Bang Junil menanyakan apakah dia mengenalnya, tapi rasanya wajahnya cukup familiar. Bang Junil menanyakan apakah Kaiman adalah seorang roge waktu itu, dan dia tidak bisa bergabung sebagai pasukan ekspedisi abis karena dia terlalu lemah. Kaiman mengatakan dirinya memang lemah waktu itu, dan Bang Junil menanyakan apakah sekarang dia sudah menjadi lebih kuat untuk menantangnya. Kaiman mengatakan kalau dia ingin mengetahuinya, maka rasakan sendiri secara langsung kekuatannya. Bang Junil kemudian langsung melancarkan serangannya pada Kaiman, namun sepertinya Kaiman masih bisa dengan cepat menghindarinya. Kaiman tentunya mencoba untuk memberikan serangan balik, tapi Bang Junil juga sedang melancarkan serangannya. Seketika itu, tusukan Kaiman dan telapak tangan Bang Junil saling berbenturan hingga membuat sebuah gelombang kejut yang cukup kuat. Bang Junil tentunya sangat terkejut karena tusukan Kaiman rupanya jauh lebih kuat dan membuatnya harus terdorong mundur. Bang Junil mengatakan tidak buruk juga sampai membuatnya harus gemetaran, tapi memangnya teknik apa itu barusan? Kaiman mengatakan ini adalah all out stab, tusukan yang lebih lemah daripada tusukan berat dan lebih kuat daripada tusukan normal. Kaiman mengatakan jika Bang Junil harus serius melawannya atau apakah dia ingin mati secara mengenaskan di tangannya. Mendengar perkataan tersebut, tentunya membuat Bang Junil sangat tersinggung dan membuatnya mengeluarkan kekuatan aslinya. Bang Junil mengatakan apakah dia berpikir bisa membunuhnya, padahal dia hanyalah seorang rogi yang lemah. Seketika itu, Bang Junil mengeluarkan tangan bayangan dari belakangnya sambil mengatakan beraninya orang lemah seperti dia berkata akan membunuhnya.
Di saat itu juga, tangan-tangan bayangan Bang Junil menyerang Kaiman, tetapi Kaiman masih bisa menghindari tangkapan tangan-tangan tersebut. Kaiman yang tidak ingin terus melarikan diri tentunya mulai memasang kuda-kuda dan bersiap untuk melancarkan tusukan yang akan menghancurkan tangan-tangan tersebut. Tampaknya, tusukan Kaiman juga dapat menghancurkan tangan-tangan bayangan Bang Junil hanya dalam sekali tusukan saja. Kaiman mengatakan jika Bang Junil akan mati di tangannya, tapi Bang Junil mengatakan sepertinya dia masih tidak paham dengan posisinya. Seketika itu, Bang Junil mengeluarkan beberapa tangan bayangan yang mengarah pada Kaiman secara bersamaan. Beberapa saat sebelumnya, Kaiman menanyakan apakah dirinya memang sudah menjadi lebih kuat hanya dalam waktu 2 tahun saja, tapi Jaewan mengatakan mana mungkin. Jaewan memberitahu jika lantai kedua memiliki waktu yang berbeda dengan lantai pertama, jadi tidak mungkin bagi Kaiman untuk menusuk sampai 10 miliar kali hanya dalam waktu 2 tahun. Kali ini, Kaiman mengeluarkan pandangan dunianya yaitu dunia samudra luas dan menutupi arena pertandingan itu dengan dunia unik miliknya. Bang Junil berpikir apakah sejak awal Kaiman adalah seorang awakener, tapi dirinya hanya mendengar bahwa hanya kastelan seorang yang merupakan seorang awakener. Kaiman kemudian mengeluarkan tusukan normalnya untuk menghancurkan tangan bayangan Bang Junil yang ingin menyerangnya. Bang Junil mengatakan jika trik murahan seperti ini tidak akan pernah bisa mengalahkannya dan itu tidak akan ada artinya di hadapannya. Namun tetap saja, apa yang disaksikan oleh Bang Junil bukanlah sekadar trik murahan, tetapi memang dunia unik Kaiman yang membantunya bertarung. Seketika itu, sebuah ombak yang sangat kuat menyapu Bang Junil yang meremehkan kekuatan seorang awakener. Bang Junil yang terseret ombak samudra Kaiman tentunya hanya bisa terkejut sampai-sampai tidak bisa melakukan serangan balik. Meskipun berbeda dengan Jaewan, tetapi tusukan Kaiman memang sedikit spesial karena tusukan itu mengalir seperti sebuah ombak dan membuat jalannya sendiri. Biarpun begitu, tampaknya Bang Junil masih bisa bertahan dari serangan tersebut dan mulai bangkit kembali. Kaiman mengatakan sepertinya tusukannya masih terlalu lemah untuk mengalahkan seorang letnan jenderal, tapi seharusnya 1 kali tusukan saja sudah cukup. Akan tetapi, Haeyong langsung bergegas menyelamatkan Bang Junil dan bocil jalang mencoba memberikan serangan pada Kaiman. Melihat Gore yang menyerangnya, Kaiman sepertinya sudah paham maksudnya dan Kaiman memilih untuk menghindari serangan tersebut. Kaiman mengatakan jika Kastelan sudah menduga bahwa Goreong akan mengkhianati mereka dan sepertinya dia sudah menunjukkan wajah aslinya. Goreong mengatakan sebaiknya Kaiman segera mundur karena dia tidak akan pernah bisa menang melawan para monark. Terlebih lagi, Kaiman tidak akan pernah bisa menang hanya dengan latihan selama 2 tahun dan dia tidak akan pernah bisa menanggung akibatnya jika membunuh seorang perwakilan monark. Kaiman mengatakan, memangnya kau ini tahu apa bocil jalang? Kau ini hanyalah ketua sekte lemah yang selalu bersembunyi ketakutan, bahkan melakukan pengkhianatan pada Kastelan. Selain itu, dirinya tidak hanya berlatih selama 2 tahun saja, tetapi dirinya sudah berlatih selama 200 tahun untuk terus menusuk. Seketika itu, Kaiman mengeluarkan spiral execution seperti yang dilakukan oleh Jaewan dan membuat bocil jalang, Bang Junil, dan Haeyong tersapu bersama. Serangan Kaiman memang benar-benar tidak main-main untuk menghilangkan mereka sekaligus dan admin berterima kasih pada Kaiman yang sudah menghilangkan bocil jalang itu. Yurhen, Gang Huang, dan juga Miyung tentunya sangat terkejut dengan tusukan yang dilakukan oleh Kaiman. Muge yang melihatnya sendiri berpikir apakah Kaiman telah berhasil, tapi sepertinya Kastelan sudah memprediksi jika Kaiman bisa mengalahkannya seorang diri. Muge sangat yakin jika Kastelan percaya kalau Chaos bisa mempertahankan diri mereka sendiri tanpa harus bergantung pada seorang Kastelan. Beberapa saat setelah pertarungan tersebut, Kaiman mengatakan dirinya bersyukur karena Aisyah mengubah pendapatnya sebelum ikut tersapu tusukannya. Aisyah mengatakan dirinya kemari karena Kaiman meyakinkan dirinya, meskipun dirinya sempat tidak ingin mempercayainya. Terlebih lagi, mereka adalah orang yang paling tahu betapa menakutkannya para monark itu hingga tidak bisa mengelak dari mereka. Aisyah mengatakan sekte Golden Sky tidak ada apa-apanya dibandingkan pasukan Istana Kebangkitan, terlebih yang dikalahkan Kaiman hanyalah seorang letnan jenderal berperingkat rendah. Kaiman tahu akan hal itu jika dirinya akan bertarung dengan musuh yang lebih kuat, akan tetapi Kaiman tidak ingin melarikan diri lagi seperti pengecut 900 tahun yang lalu. Aisyah berpikir pria yang dulunya menganggap dirinya lebih lemah daripada orang lain, sekarang telah mengubah tatapan matanya.
Meskipun dia harus melewati dinding yang tidak akan pernah bisa dilewati hanya dengan usaha yang keras, tetapi sekarang dia telah menjadi Kaiman yang berbeda. Seorang pria yang selalu minder karena bukan seorang hyperadapter. Apakah dia masih Kaiman yang dirinya kenal dulu? Aisyah mengatakan kalau memang begitu, maka dirinya akan mempercayakan apa yang telah Kaiman katakan. Namun Aisyah agak heran kenapa di luar sangat ribut. Ketika membuka jendela, Aisyah sangat terkejut dengan pemandangan sebuah gedung berlantai 3 dan banyak sekali orang yang berkumpul di sana. Aisyah menanyakan apakah itu adalah Tower of Nightmare, dan Kaiman membenarkan karena itu dibuat oleh Artisan of Daybreak beserta dengan Castellan. Aisyah menanyakan apakah dia melakukan kultivasi di sana, tapi Kaiman mengatakan konsepnya bukan seperti kultivasi. Kaiman mengatakan tidak ada orang yang akan menjadi produk di dalam tower karena tidak ada yang namanya kultivator. Aisyah tentunya sangat terkejut karena ada sebuah tower tanpa kultivator, dan apakah mungkin Kaiman menjadi kuat berkat tower itu? Kaiman mengatakan dirinya ingin agar Aisyah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, sebab perkataannya mungkin tidak akan pernah bisa sampai ke dalam pikirannya. Akan tetapi, Kaiman ingin menunjukkan bahwa Chaos saat ini sudah mampu untuk berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada para monark atau apapun. Aisyah menanyakan kenapa orang biasa yang biasanya ketakutan malah memilih memasuki tower, dan Kaiman mengatakan itu keinginan mereka sendiri untuk memilih. Kaiman memberitahu jika kebebasan yang telah diambil dari mereka 900 tahun yang lalu tidak ada gunanya jika mereka tidak mendapatkannya kembali dengan kekuatan mereka sendiri. Aisyah mengatakan baiklah kalau begitu, dirinya akan mencoba sepenuhnya percaya dengan perubahan ini, tapi dirinya ingin tahu di mana Castellan sekarang ini berada. Di tengah padang gurun, tepatnya di sebuah oasis, kita diperlihatkan sebuah pemandangan yang cukup tenang untuk bersantai. Cheng Ho mengatakan seharusnya konferensi di Kastil sudah berakhir sekarang, dan Jaewan mengatakan seharusnya begitu. Cheng Ho menanyakan apakah tidak masalah membiarkan Kaiman mengatasinya seorang diri, dan Jaewan mengatakan Kaiman pasti bisa mengatasinya. Jaewan memberitahu jika Kaiman sekarang lebih kuat daripada Pak Tua, dan Cheng Ho mengatakan omong kosong apa yang sedang dia bicarakan kali ini. Cheng Ho rasa itu ada benarnya karena dirinya memulainya dari awal, dan Jaewan menanyakan apakah Pak Tua memulainya lagi, padahal akan segera mencapai tahapan ketiga. Cheng Ho mengatakan itu karena metode yang dirinya gunakan salah, dan Jaewan mengatakan sepertinya arahnya akan berbeda. Jaewan menanyakan apakah Pak Tua memulainya dengan kata kunci yang baru, dan Cheng Ho menanyakan bagaimana dia bisa tahu. Jaewan mengatakan dirinya tahu kalau mereka memandang dunia ini dengan cara yang berbeda, jadi itu sudah sangat jelas. Para awakener dari Visur, termasuk dengan Cheng Ho, mengalami awakening dengan menggunakan kata kunci yang sama, di mana tahapan pertama adalah Disconstruction, tahapan kedua Assembly, tahapan ketiga adalah Oblivion. Setahu Cheng Ho, awakening tidaklah sehebat itu, karena dirinya harus terus membunuh dan membunuh musuh di medan perang. Cheng Ho tidak pernah menanyakan Disconstruction dan tidak pernah merenungkan tentang Assembly, jadi begitulah dirinya mencapai tahapan awakening tanpa sebuah pertanyaan dengan renungan. Akan tetapi, bocah yang ada di hadapannya ini berbeda karena Do mempertanyakan alasan keberadaannya dan understanding untuk merenungkan alasan keberadaan dunia ini. Karena itulah, Jaewan selalu mempertanyakan dan merenungkan tanpa henti, meski setelah dia mendapatkan dunia unik, dan itu adalah jalan di mana dia harus merenungkan dan memutuskan eksistensi sebenarnya dari dunia ini, jalan yang penuh dengan duri. Cheng Ho menanyakan berapa umurnya Jaewan sekarang, karena Jaewan berlatih di lantai 2 selama 2 hari menurut waktu The Chaos, dan sisanya berlatih di lantai yang baru. Cheng Ho mengatakan katanya ada perbedaan waktu yang sangat jauh antara lantai 2 dan lantai 3, jadi sudah berapa lama Jaewan berlatih di sana. Jaewan mengatakan sudah 2000 tahun, dan Cheng Ho mengatakan apakah dia sudah gila, apakah dia mengira dirinya akan percaya begitu saja. Jaewan mengatakan mulai sekarang Pak Tua harus memanggilnya dengan hormat, dan Cheng Ho mengatakan mana mungkin dirinya mau. Cheng Ho menanyakan apakah Jaewan tidak mau memberitahunya, tapi Jaewan mengatakan Tower tidak bisa bertahan selama itu. Jaewan mengatakan kalau begitu sebaiknya mereka segera bergerak, dan Cheng Ho mengatakan biarpun Jaewan sudah berumur 2000 tahun, tapi baginya dia masih seorang bocah. Dalam perjalanan, Cheng Ho menanyakan apakah Jaewan benar-benar ingin langsung menghancurkan istana kebangkitan, dan Jaewan membenarkan.
Jaehoon mengatakan istana kebangkitan bukanlah lawan yang mudah, jadi masih belum terlambat untuk kembali dan melatih banyak awakener. Jaehoon mengatakan jika para monark tidak akan menunggu mereka, jadi sebaiknya mereka melakukan serangan kejutan terlebih dulu. Selain itu, Jaehoon tidak berencana melawan mereka semua yang berada di istana kebangkitan, karena dirinya hanya ingin mengambil sesuatu yang penting di sana. Jeng-ho menanyakan apakah itu adalah buah kebangkitan, tapi Jaehoon mengatakan ada satu hal yang lebih penting daripada itu. Jaehoon mengatakan jika mereka harus mengambil barang berharga dari para nightmare yang bisa mengubah orang hidup menjadi orang mati, yaitu Naraudor. Oleh karena itu, kalau dirinya mengambil semua buah kebangkitan dan menghancurkan Naraudor, para monark tidak akan bisa lagi menguasai chaos. Meskipun mereka bisa datang ke chaos dengan cara mati, tetapi memangnya ngapain juga mereka mencuri buah kebangkitan untuk memperpanjang kehidupan mereka. Jeng-ho mengatakan kastil Manticore adalah jalan menuju istana kebangkitan, jadi apa yang akan Jaehoon lakukan karena kastil ini sudah dikuasai oleh sekte Golden Sky? Jaehoon mengatakan tentu saja itu gampang, karena dirinya hanya tinggal melakukan sesuatu seperti yang seharusnya dirinya lakukan. Seketika itu, Jaehoon melancarkan tusukannya ke arah gerbang kastil Manticore dan membuatnya menemukan jalan masuk paling mudah.